Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kembali dengan Bung Ropan. Kalau saya memakai baju merah atau jersey merah berlambang burung Garuda, ya, berarti saya akan berbicara atau ada berita tentang tim nasional Indonesia. Akhirnya 2 dari 4 pemain keturunan yang diusulkan ingin didatangkan oleh pelatih tim nasional Sintayong untuk memperkuat tim Garuda Muda Indonesia atau tim nasional Indonesia, ya, paling tidak di Piala AFF atau bisa saja dipakai di SEA Games, sudah terwujud. 2 pemain tersebut adalah Jordi Amat, pemain asal Spanyol, dan juga pemain asal Belanda, Sandy Walsh. Dua-duanya pemain belakang. Jordi Amat pemain di bek tengah dan Sandy Walsh adalah pemain yang bisa ditempatkan di posisi bek kanan dan juga bisa juga bermain di posisi bek tengah jika diperlukan. Nah, tinggal 2 pemain lagi yang masih dalam proses pengurusan. Kedua pemain tersebut adalah Mads Hilgers, pemain berusia 20 tahun yang bermain di FC Twente di Belanda, di Eredivisie Belanda, dan pemain depan, ya, kalau Mads Hilgers ini adalah pemain belakang di bek tengah. Nanti kalau jadi dia akan berduet dengan Jordi Amat. Di depan itu adalah Ragnar Orakmangun yang bermain di Go Ahead Eagles, ya. Dia masih muda juga, ya, masih 23 tahun, dan mudah-mudahan Hilgers dan Orakmangun ini bisa menyusul Jordi Amat dan Sandy Walsh bermain di tim nasional. Hal ini bisa dijelaskan ketika saya menghubungi dan berbicara ngobrol dengan salah satu exco yang ditugaskan oleh PSSI untuk mengurusi 4 pemain keturunan ini yang diminta oleh Sintayong, yaitu Bung Hassani Abdul Ghani. Ya, sudah memang menyatakan bahwa beres, dokumen-dokumen dari Jordi Amat dan Sandy Walsh ini tuntas. Itu menandakan bahwa sekarang bola ada di tangan PSSI dan juga sudah di tangan Kemenpora. Jadi tinggal pemerintah yang akan mengurus semua proses untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ya, tinggal tunggu KTP selesai dan mudah-mudahan di awal Februari atau pertengahan Februari mereka sudah tuntas dan sudah bisa menyandang sebagai warga negara Indonesia dan layak bermain di tim nasional asuhan STY. Ini juga memang sudah langsung menjawab keraguan dan ketidaksukaan, ya. Paling tidak ada salah satu exco PSSI yang belakangan sangat menghebohkan dengan pernyataan-pernyataan yang dianggap kontroversial dan membuat netizens yang menyayangi STY ini langsung menghantam balik, ya, mengcounter balik pernyataan dari Mr. HS. Dan dia memang salah satu tidak yang menyetujui bahwa ada pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bisa bermain di Indonesia, termasuk salah satu adalah pernyataan dia di channel YouTube, ya, di mana Mr. HS ini mengatakan bahwa Sandy Walsh itu pemain yang sudah rampung surat-suratnya, sudah tuntas dokumennya, yang dikatakan oleh Hassani Abdul Ghani itu bermain di klub Anta Beranta. Klub Anta Beranta ini yang mana saya juga bingung, ya, karena Sandy Walsh itu bermain di Mechelen, ya. Mechelen ini klub yang bermain di Liga Pro Belgia. Bagaimana Anta Beranta kalau dia berada di peringkat ke-7 sekarang, 4 kali menjadi juara di Liga Pro Belgia, ya. Bahkan 2019 mereka juara, ya, naik dari ketika terdegradasi kemudian naik menjadi juara di Divisi 2. Dan dia menjadi Mechelen ini menjadi juara di Piala Belgia, salah satu piala bergengsi. Nah, ini yang saya bingung kalau Mr. HS ini mengatakan bahwa Sandy itu dari klub yang tidak tahu ujungnya di mana, ya. Berarti Mr. HS ini tidak tahu sama sekali, tidak ngerti sama sekali tentang sepak bola di Belgia, tidak pernah mengikuti. Karena Mechelen ini pada musim ini aja, ya, di 2021-2022, selain saya bilang mereka ada di peringkat ke-7 dengan Sandy Walsh bermain di posisi bek kanan dan menjadi pemain utama loh, ya. Sandy Walsh ini bukan pemain cadangan atau pemain yang kurang mendapatkan jam bermain di Mechelen, ya.
mereka mengalahkan salah satu tim yang ada di papan atas sedang memimpin klasemen, Royal Union Saint-Illinois, yang sekarang berada di puncak klasemen. 4 kekalahan dari Royal Union ini, 1 diantaranya dialami ketika melawan Mechelen yang diperkuat oleh Sandy Walsh. Bagaimana dalam starting 11 dia bermain sebagai pemain inti dan mereka mengalahkan 3-1 tim yang sekarang memimpin klasemen. Bahkan kemudian tim yang berada di peringkat kedua, tim yang punya nama besar di Belgia, FC Brugge atau FC Brugge, itu mereka kalahkan dengan 2-1. Sandy Walsh juga bermain sebagai pemain inti dan tidak tergantikan. Brugge ini tim yang mewakili Belgia ikut di Liga Champions di UCL musim ini di 2001-2022. Walaupun mereka menempati peringkat keempat, kalah karena di sana ada tim-tim bagus ya. Ada City, ada Paris Saint-Germain dan juga ada Leipzig, dan mereka menahan tuh PSG. PSG ini draw bermain di kandang Brugge. Nah, Brugge ini dikalahkan oleh Sandy Walsh bersama dengan Mechelen. Berarti kan ini tim bagus, tim kuat. Bahkan peringkat 1, peringkat 2 di klasemen sekarang, kalau Anda bisa buka, bisa lihat, itu ditumbang lawan Sandy Walsh ya. Dan dia menjadi tidak tergantikan sepanjang 90 menit pertandingan. Satu lagi, mereka mengalahkan tim yang punya nama besar di kompetisi musim ini di Belgia itu Standard League. Standard League mereka menang dengan 3-1 dan Sandy Walsh ikut menyumbangkan 1 gol di menit ke-18 dari 3 gol Mechelen. Jadi ini tim bagus, tim peringkat ke-7 dari 18 tim yang ada di Liga Pro Belgia. Dari mana kalau Mr. HS bilang ini dari klub anta beranta? Artinya dia tidak punya data yang kuat ya, tentang keberadaan Sandy sehingga asal ngomong. Artinya ini ngawur untuk bisa ngomong mengatakan bahwa Mechelen itu klub yang tidak bagus. Bagaimana tidak bagus kalau ini tim bisa mengalahkan klub-klub ternama dan berada di papan atas ya. Dan mereka sekarang ada di posisi ke-7. Posisi ke-7 itu cukup bagus dari 18 klub ya. Ya kita lupakan aja apakah omongan-omongan itu yang menyindir ya, yang tidak suka dengan keberadaan pemain keturunan seperti yang diucapkan oleh salah satu exco yang menghebohkan ini, Mr. HS ya. Anda tahu semua juga. Yang pasti bahwa upaya dari PSSI ini ya untuk bisa mendatangkan 4 pemain itu berlangsung dengan serius, dan 2 itu sudah saya bisa pastikan karena mendapat informasi yang jelas ya. Ini valid dari seorang yang mengurusi 4 pemain keturunan ini yang diminta oleh Sintayong, Bung Hassani Abdul Ghani. Dan dokumennya sudah beres, bukan masih diproses, sudah beres, sudah ada di Kemenpora, tinggal pemerintah yang memproses itu untuk bisa membuat mereka menjadi warga negara Indonesia. Dan Jordi Amat ini walaupun sudah berusia 29 tahun, pemain Spanyol yang punya pengalaman segudang, dia pernah bermain di U17 Piala Dunia, kemudian di U18, 19, 20, yang 21 dia selalu berada di tim nasional Spanyol ya. Dia pernah bermain di Swansea ya, di Liga Premier Inggris bahkan di 4 musim kalau tidak salah dengan Swansea ini, klub asal Belgia yang bergabung di Liga Premier Inggris. Ini tidak kaleng-kaleng ya. Tidak mudah untuk bisa mendapatkan pemain yang punya pengalaman luar biasa, dan itu memang yang dibutuhkan oleh Sintayong. Dia butuh pemain yang menjadi pemimpin di belakang, yang tidak terlihat di Piala AFF kemarin karena mereka kebobolan 13. Walaupun kita tahu bersama di belakang itu sudah ada Elkan Bagot, ada Fakhrudin, ada Rizky Ridho, ada Apriana Dewangga. Jadi bagus sebenarnya di belakang. Ada Victor Ibonnevo juga ya. Tapi keberadaan dari Jordi Amat ini sangat dibutuhkan, sangat perlu. Ada pemimpin di belakang, ada pemain yang syarat dengan pengalaman. Sekarang dia bermain di Belgia, di Liga Pro juga bersama dengan Sandy. Klubnya Open ya, dari Jordi Amat ini. Jadi kita akan kuat dengan Sandy ada di kanan, akan bagus sekali. Tinggal menunggu lagi 2. Kata Hassani bahwa 2 ini sedang berproses. Agen mereka sedang mengusahakan bahwa pada bulan Februari itu semua surat-surat diurus. Yang mudah-mudahan di akhir Februari Orat Mangun dan Hilgers ini sudah rampung juga surat-suratnya, sehingga semua bisa diurus. Paling tidak mereka bisa tampil di kualifikasi Piala Asia atau di Piala AFF pada bulan Desember 2022 ini. Jadi baik sekali, jadi progresnya itu terlihat ya. Tidak hanya orang bisa mengatakan ini hoax, ini tidak benar, tidak mungkin, tetapi ya kita lihat aja ya. Namanya ini sebuah usaha. Dan Sintayong tentunya sudah berjanji kepada PSSI ketika dia
datang dan disetujui oleh Exco sejak di Kuala Lumpur bahwa dia ingin memberikan gelar trofi buat Indonesia. Itu yang kita akan tunggu karena kontraknya tahun depan akan berakhir. Dia ingin memburu, harus ada paling tidak 1 trofi ya, karena dia bilang mungkin di SEA Games atau di Piala AFF. Kalau sampai tahun depan juga masih ada SEA Games di Kamboja. Jadi kita tetap harus bisa melihat, memberikan kesempatan. Dan bagus buat PSSI, buat Pak Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI yang sudah menjamin dia untuk diperpanjang kontraknya setelah ada hasil yang oke. Walaupun kita kalah di final Piala AFF, tetapi Sintayong ini sudah memberikan harapan ya buat persepak bola Indonesia dengan banyak menempatkan pemain-pemain usia muda. Nah, tinggal dia butuhkan ada pemain yang pengalaman di luar yang untuk bisa bermain di timnas, ditambah dengan Witan Sulaiman, wah ada Egy, wah yang sekarang bermain di Zenica ya di Slovakia, ini sangat baik. Ada Asnawi Mangku Alam juga yang tampil di Korea bersama dengan klub Ansan Greeners. Jadi kalau dengan banyak pemain yang bermain di luar kemudian ditambah dengan 4 pemain keturunan ini kan baik buat tim nasional kita. Jadi itu berita yang sangat bagus. Dan semoga mereka cepat diurus sehingga mereka bisa bermain di tim nasional, terutama untuk 2 pemain ini yang saya sebut tadi, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ya, selamat datang buat keduanya. Ya, mudah-mudahan di Februari pemerintah sudah selesai mengurusi surat-surat mereka, sudah mendapat KTP dan diperkenalkan oleh PSSI sebagai pemain di tim nasional asuhan STY. Sambil menunggu 2 pemain lagi yang akan datang, Hilgers dan Orat Mangun. Sampai di sini perbincangan kita ya, berita tentang pemain keturunan yang sudah pasti akan bermain di tim asuhan STY. Ada 2 tadi yang saya katakan ya, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ciao.